Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perpajakan, khususnya mengenai aspek tentang sewa atau lease. Untuk materi kali ini kita punya 4 pokok bahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang PSHK yang mengatur tentang sewa, yaitu PSHK 73. Lalu kita juga akan membahas perlakuan akuntansi baik itu untuk lessee dan lessor. Yang ketiga kita akan membahas tentang leasing dalam aturan perpajakan, dan yang keempat kita juga akan membahas tentang sale leaseback. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu PSHK 73 tentang sewa. Jadi di sini untuk PSHK 73 itu adalah satu PSHK yang baru diluncurkan, salah satu PSHK yang tergolong baru, diluncurkan bersama dengan PSHK 71 tentang instrumen keuangan, PSHK 72 tentang kontrak dengan pelanggan, dan satu lagi PSHK 73 ini yaitu PSHK tentang sewa. Yang mana PSHK 73 ini adalah satu PSHK yang mengkonvergensi IFRS 16 tentang lease. Jadi di sini sewa itu, kalau kita belajar bahasa Inggris ya, maka biasanya kita mengartikan sewa itu sebagai rent. Tapi di sini untuk lingkup materi ini kita akan menyebut sewa itu tidak sebagai rent, tetapi kita akan menyebutnya dengan istilah lease. PSHK 73 ini adalah PSHK yang menggantikan PSHK 30 yang mana pokok bahasanya juga tentang sewa. Jadi PSHK ini adalah PSHK baru yang menggantikan PSHK lama dengan bahasan yang sama. Lalu PSHK 73 ini berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020, yang mana perbedaan yang signifikan antara PSHK 30 dan 73 itu adalah pada akuntansi di sisi penyewa atau di sisi lessee. Jadi di sini untuk pembahasan ini kita akan menggunakan istilah lessor dan lessee. Di mana di sini untuk PSHK 73 itu tidak ada lagi pemisahan antara operating lease atau sewa operasi dan finance lease atau sewa pembiayaan untuk lessee. Jadi di sini kalau dulu di PSHK 30 kita mengenal adanya sewa operasi atau sewa biasa atau operating lease, itu ditujukan bagi kegiatan sewa yang tidak memenuhi satupun dari 5 aspek yang ada di PSHK 30. Tapi di sini untuk PSHK 73 bagi sisi lessee, semua sewa itu harus dicatat dalam laporan posisi keuangan atau dikapitalisasi. Jadi semua sewa itu pada dasarnya adalah finance lease bagi lessee. Jadi semua sewa itu menjadi sewa pembiayaan. Kecuali dan pengecualian ini bersifat opsional, boleh diterapkan, boleh juga tidak. Yang pertama, pengecualiannya adalah ketika sewanya bernilai rendah. Nilai rendah itu dimaksudkan adalah kurang dari sama dengan $5.000 dan sewa berjangka pendek. Berarti kurang dari 12 bulan atau kurang dari sama dengan 12 bulan tanpa opsi. Maksudnya apa tanpa opsi? Jadi di sini dari sewa tersebut tidak ada opsi bagi lessee untuk membeli aset yang disewakan. Jadi aset tersebut harus dikembalikan kepada lessor. Dan dua syarat ini bersifat kumulatif. Jadi dua-duanya harus terpenuhi agar sebuah sewa itu bisa dikategorikan sebagai sewa biasa bagi sisi lessee atau sewa operasi. Dan ini pun bersifat opsional. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi tetapi lessee tetap menghendaki untuk mencatat sebagai sewa pembiayaan atau finance lease, maka boleh-boleh saja bagi lessee untuk mencatat hal tersebut sebagai sewa pembiayaan. Sementara untuk sisi lessor tetap ada operating lease atau sewa operasi dan finance lease atau sewa pembiayaan. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari sisi lessor. Lalu apa manfaatnya bagi lessee dan lessor terlibat dalam transaksi sewa menyewa? Kita lihat dari sisi lessee terlebih dahulu. Bagi lessee, manfaatnya dia bisa melakukan pembiayaan 100% dengan tarif tetap. Jadi untuk sewa ini pembayarannya itu dilakukan secara berjangka dengan pembayaran yang tetap, nominal pembayarannya tetap seperti itu. Kalau tidak memerlukan uang muka dan ada pengurangan pajak, ini akan kita bahas lebih lanjut.
menghindari risiko kepemilikan aset. Jadi kalau satu entitas atau seseorang itu memiliki aset, aset tersebut dicatat sebagai inventory atau diperoleh, maka aset tersebut pada dasarnya risikonya akan berpindah juga. Jadi bukan hanya asetnya saja yang berpindah, tetapi juga risiko yang mengikutinya, yang mana risikonya itu termasuk adalah risiko kerusakan fisik, lalu ada ketinggalan teknologi, yang mana ketinggalan teknologi ini biasanya kalau satu perusahaan komputer menyewa satu unit komputer tertentu atau membeli satu unit komputer tertentu, lalu ternyata di 1-2 tahun kemudian muncul teknologi baru yang lebih canggih daripada teknologi yang ada pada komputer yang dia beli. Nah, itu kan akan cukup memberikan cost yang lebih apabila perusahaan tersebut akan membeli baru. Makanya lebih baik lewat transaksi sewa menyewa saja. Dan juga adanya penurunan harga, misalnya HP. Contohnya HP, sebuah HP kalau baru rilis itu harganya akan cukup tinggi, apalagi HP flagship. Tapi setelah sekian tahun harganya akan turun. Makanya daripada beli, lebih baik melakukan transaksi sewa saja. Manfaat yang keempat adalah terpenuhinya fleksibilitas, artinya dapat berpindah menyewa aset sesuai keinginan dan kesesuaian teknologi. Lalu di sisi lessor, keuntungan dari sewa itu adalah mendapatkan keuntungan margin bunga. Jadi untuk sewa finance lease itu akan ada bunganya, kemana di sini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi lessor. Lalu juga mendorong penjualan, mendapatkan keuntungan pajak, terus menjaga hubungan dengan lesi sepanjang periode kontrak. Jadi ketika terjadi transaksi sewa menyewa, tentunya lessor dan lesi itu akan terus berhubungan selama dalam periode sewa. Dan dapat menarik kembali atau menahan nilai sisa aset. Jadi lessor itu bisa menentukan berapa nilai sisa aset yang dikehendaki dari transaksi sewa menyewa ini. Jadi lessor menetapkan bahwa lesi boleh menggunakan aset, tetapi harus bisa mempertahankan nilai sisa tertentu, seperti itu. Untuk contohnya nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Lalu kita harus bisa mengidentifikasi transaksi atau satu transaksi itu mengandung sewa atau tidak. Yang mana di sini kita akan melihat dari kontraknya, teman-teman. Yang pertama, apakah adanya aset identifikasian? Jika ada, maka kita akan lihat pertanyaan berikutnya. Jika tidak ada, maka kontraknya tidak mengandung sewa. Jika ada aset identifikasian, apakah penyewa secara substansial mendapatkan manfaat ekonomik dari penggunaan aset? Jika iya, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penyewa apakah mengarahkan untuk menggunakan aset? Jika iya, maka kontrak mengandung sewa. Dan jika tidak, maka kontrak tidak mengandung sewa. Lalu untuk aset identifikasian ini akan ada hak untuk mengendalikan. Yang mana di sini ada tiga hal terkait dengan hak mengendalikan aset. Yang pertama, apakah ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit terkait dengan aset yang disewakan seperti itu. Misalnya, apakah ada nomor seri yang telah ditetapkan. Yang kedua, apakah pemasok atau supplier tidak memiliki hak substitusi substantif. Misalnya, tidak ada aset alternatif yang tersedia dan manfaat mensubstitusi tidak melebihi biaya. Dan yang ketiga, bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan, misalnya lantai dari satu gedung. Jadi misalnya satu perusahaan akan menyewa sebuah gedung yang mana sebuah gedung tersebut berada di hotel. Tentunya hotel itu bisa punya lebih dari satu gedung convention. Nah, di sini gedung tersebut yang akan disewa itu harus jelas gedungnya yang mana. Kalau gedungnya tidak jelas dan perusahaan lain atau pihak lain itu bisa memanfaatkan ruang yang sama, maka ternyata bisa dibilang kontrak tersebut tidak mengandung sewa, seperti itu. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu akuntansi untuk lessor dan juga lesi. Pertama, kita akan lihat terlebih dahulu akuntansi untuk lesi. Jadi untuk akuntansi lesi sendiri, teman-teman, di sini ada beberapa
aturan-aturan yang harus kita perhatikan ya ketika kita membuat akuntansi untuk sisi lesi. Yang pertama, untuk lesi semua sewa itu harus dicatat dalam laporan posisi keuangan atau dikapitalisasi, atau dalam bahasa lainnya semua sewa itu harus dicatat dalam sebagai finance list seperti itu ya, kecuali dua syarat yang tadi. Yang pertama adalah sewa bernilai rendah dan sewanya berjangka pendek, baru dia boleh menggunakan operating list, dan itu pun sifatnya opsional, boleh diatur sebagai operating list, boleh juga sebagai finance list. Tetapi kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka dia harus dicatat sebagai finance list. Lalu lesi juga mencatat aset hak guna ya. Aset hak guna ini adalah akun yang menggantikan nama dari aset yang dimiliki selama masa sewa, atau aset yang dipinjamkan ya, selama masa sewa, atau aset yang disewa. Atau dalam bahasa Inggris namanya adalah right of use of asset, dan di sisi kredit nanti akan muncul akun liabilitas sewa atau lease liability, yang mana lease liability akan diamortisasi pada tabel yang akan kita lihat nanti. Lalu masa sewa atau lease term itu adalah periode yang tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable period, dan juga periode yang dicakup oleh opsi atau bargain renewal option untuk yang pertama mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa, atau tidak mengeksekusi opsi mengakhiri sewa jika cukup pasti atau reasonably certain. Lalu pembayaran sewa atau lease payment itu mencakup di dalamnya pembayaran tetap, lalu pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, lalu ada juga nilai residu yang dijamin lesi. Jadi di sini termasuk di dalam pembayaran sewa adalah nilai residu dari aset yang dipersyaratkan oleh lessor dan berapa yang kira-kira bisa dijamin oleh lesi untuk dikembalikan di akhir masa sewa. Dan yang keempat adalah pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan penyewa tertentu secara wajar, atau di dalamnya ada bargain purchase option. Lalu yang kedua, untuk tingkat diskonto yang digunakan, dari sisi lesi itu akan menghitung present value dari lease payment menggunakan bunga implisit atau bunga lessor atau implicit interest rate ya lengkapnya. Dalam hal bunga lessor diketahui oleh lesi. Tetapi jika lesi tidak mengetahui bunga lessor, maka lesi boleh menggunakan incremental rate atau bunga pinjaman dari lesi, yang mana penghitungannya itu nanti akan menggunakan present value annuity due, bukan present value ordinary annuity, karena untuk pembayarannya sendiri itu akan dilakukan di awal masa sewa. Jadi misalnya si lesi itu sewa mobil, ketika mobil ini disewa, ketika mobil ini diserahkan, maka ada penyerahan uang juga, bisa dibilang sebagai pembayaran sewa yang pertama seperti itu. Jadi ketika ada uang ya ada barang seperti itu, sisanya akan dibayar nanti. Makanya karena ada pembayaran di awal, maka kita akan menggunakan present value annuity due, bukan present value ordinary annuity. Lalu lesi akan membuat tabel amortisasi yang akan kita lihat nanti ya. Lalu untuk pengukuran right of use of asset di awal itu diukur dengan biaya perolehan. Dimana biaya perolehan ini adalah jumlah dari lease liability awal ditambah dengan pembayaran awal dikurangi insentif ditambah dengan initial direct cost. Dan pembayaran selanjutnya itu bisa menggunakan model biaya atau model wajar, model nilai wajar jika aset sewa adalah properti investasi, atau bisa juga menggunakan model revaluasian. Apa itu model biaya dan model revaluasian? Sudah pernah saya bahas di materi tentang revaluasi aktiva tetap. Kalau teman-teman belum nonton, bisa klik di link di pojok kanan atas video ini. Lalu untuk mengukur lease liability, ya, di awal itu akan diukur sesuai dengan present value lease payment menggunakan implicit interest rate atau bunga lessor jika diketahui, atau menggunakan incremental rate atau borrowing interest rate jika tidak diketahui implicit rate-nya. Untuk selanjutnya akan diakui beban bunga dan juga ada pembayaran sewa dan terdapat perubahan kontrak. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh berikut ini. Di sini asumsinya untuk contoh expected value-nya lebih besar dari GR.
Contoh pada 1 Januari 2019 PT IFA menyewa traktor ke PT Cita. Jadi di sini PT IFA itu adalah pihak lesi. Dan PT Cita adalah lesor. Klausul perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, sifat perjanjian sewa non-cancelable selama 5 tahun. Pembayaran sewa dilakukan pada awal tiap tahun atau any to basis. Nilai wajar aset 100.000. Usia ekonomis 5 tahun dan guarantee residual value-nya 5.000. Lalu PT IFA menentukan expected value aset pada akhir masa sewa sebesar 6.000. Maka di sini nilai aset yang kira-kira akan dikembalikan oleh PT IFA itu lebih tinggi dari GRV. Maka di sini tidak ada penambahan pembayaran pada pembayaran sewanya seperti itu. Tidak ada opsi perpanjangan masa sewa dan pada akhir sewa traktor akan kembali ke PT Cita. Tingkat bunga inkremental 5% per tahun. Lalu PT IFA mendepresiasi dengan metode garis lurus. PT Cita menentukan tingkat sewa tahunan dengan implicit rate 4% per tahun dan hal ini dimengerti. Maka di sini kita akan menggunakan bunga implisit bukan bunga incremental. Berdasarkan data tersebut, maka lesor membuat data perhitungan sebagai berikut ya. Jadi untuk penghitungan nilai sewa yang harus dibayar setiap masa tertentu itu yang membuat adalah lesor. Lesi tinggal istilahnya menjalankan saja seperti itu. Jadi di sini nilai wajar aset sewaan itu adalah 100.000 dikurangi dengan present value single sum. Di sini present value single sum dari nilai residu atau GRV-nya. Di sini GRV-nya adalah 5.000 euro dikalikan dengan present value single sum 5 tahun 4%, yaitu 0,82193. Maka di sini nilainya akan menjadi 4.109,64. Maka jumlah yang akan diperoleh oleh lesor melalui pembayaran sewa adalah 95.890,36. Lalu angka ini akan kita bagi dengan present value annuity due dari 5 tahun 4%, yang mana nilai faktornya adalah 4,6299. Maka didapatkan pembayaran sewa awal 5 tahunan untuk imbal hasil 4% adalah 20.711,13. Ini adalah nilai yang akan dibayarkan oleh PT IFA setiap tahunnya. Untuk tabel amortisasi sendiri, maka kita akan lihat tabelnya seperti ini. Di 1 Januari 2019, lease liability-nya di awal itu adalah sebesar yang tadi, 95.890,36. Lalu di 1 Januari juga ada pembayaran di awal. Annual lease payment pertama adalah sebesar 20.711,13. Yang mana 20.000 ini semuanya adalah pembayaran lease payment, tidak ada bunga ya. Karena di sini ketika lease dimulai, ketika itu juga pembayaran pertama, maka tidak ada bunganya. Maka di sini 20.711,13 itu langsung mengurangi 95.890, langsung semuanya reduction of this liability. Maka di sini lease liability-nya itu akan bersisa 75.179,23. Barulah di 1 Januari 2020 muncul bunganya, teman-teman. Bunganya itu muncul dari 75.179,23. Ini akan dikalikan dengan implicit rate-nya. Implicit rate-nya adalah 4%, nah, maka di sini akan menghasilkan angka 3.007,17. Dia akan ke sini, lalu 3.007,17 ini akan mengurangi annual lease payment. Jadi di sini annual lease payment-nya akan berkurang. Sebenarnya pembayarannya tetap 27.13,13, tetapi yang menjadi pengurang dari lease liability-nya itu adalah 27.11,13, kita kurangkan dengan 3.007,17. Maka di sini reduction of lease liability-nya akan menjadi 17.703,96. Lalu 75.179 ini akan dikurangi dengan 17.703,96 dan mendapatkan 57.475,27. Begitupun seterusnya sampai akhir masa sewa, yaitu 1 Januari 2023 akan menjadi 0 nilai lease liability-nya. Nah, di sini kita lihat lesi menyusutkan right of use of asset sesuai masa manfaat aset jika terdapat transfer kepemilikan atau bargain purchase option.
Akan tetapi lessee akan menyusutkan right of use of asset sesuai masa sewa jika tidak terdapat transfer kepemilikan atau bargain purchase option. Nah, di sini kita lihat ya, tadi tidak ada, balik dulu. Di sini sewa, di akhir masa sewa, traktor akan kembali ke PT Cita. Berarti di sini tidak ada bargain purchase option. Maka di sini penyusutannya itu akan dilakukan selama masa sewa. Di sini kita lihat, masa sewanya 5 tahun, usia ekonomisnya 5 tahun. Jadi sama ya, baik itu usia ekonomis ataupun masa manfaat dengan masa sewa. Maka di sini tidak akan berpengaruh terkait dengan kebijakan ini. Jadi sama-sama disusutkan selama 5 tahun secara akuntansi tentunya. Maka di sini untuk penjurnalannya sendiri, ketika dimulai sewa, maka dari sisi lessee akan mencatat di sisi debit ya, right of use of asset untuk mencatat si traktornya 95890,36 pada lease liability 95890,36. Lalu untuk pembayaran pertama itu akan dicatat pengurangan lease liability 2711,13 dan pengeluaran cash untuk pembayar sewanya yaitu 2711,13. Lalu setelah itu di 31 Desember 2019 ya, muncul accrued interest. Jadi interestnya itu kita akui atau kita accrue. Maka di sini lease liability-nya itu nilainya akan ditambah sebesar bunganya yaitu 3.007,17 dan akan mendebit interest expense 3.007,17. Lalu setelah itu ketika di sini ada pencatatan depresiasi atau penyusutan traktor atau aset guna sewa seperti itu. Maka di sini pencatatannya akan menjadi depreciation expense di sisi debit, tetapi di sisi kreditnya tidak mengurangi nilai aset ataupun mencatat pada accumulated depreciation, tapi dia langsung mengurangi nilai right of use of asset. Kenapa kita tidak mencatat pada equipment? Karena di sini sesuai dengan PSAK 73 untuk aset sewaan itu belum boleh dicatat selagi bargain purchase option-nya tidak di-exercise. Nah, tetapi ketika misalnya dia mengexercise, maka barulah dia mencatat seperti ini. Contohnya, jika pada akhir masa sewa PT IFA membeli traktor dari PT Cita tersebut, maka di sini barulah dia boleh mencatat equipment sebesar nilai residunya, yaitu 5.000, dan pengeluaran cash untuk membeli traktor tersebut sebesar 5.000. Tetapi jika PT IFA tidak membeli aset tersebut, maka PT IFA atau lessee dalam hal ini akan mengembalikan ke PT Cita atau lessor dan tidak ada jurnal atau no entry terkait dengan pengembalian aset tersebut. Lalu ketika operating lease, ya, ketika operating lease yang mana syaratnya adalah dua tadi, sewa bernilai rendah kurang dari 5.000 dan sewa jangka pendek kurang dari 12 bulan dan tanpa opsi. Maka di sini lessee itu boleh mencatat langsung rent expense ketika pembayaran sewa. Jadi boleh langsung catat rent expense pada cash seperti itu ya. Jadi dia tentunya lebih sederhana. Ini yang biasa kita pelajari tentang sewa. Ini untuk sewa operating seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke akuntansi dari sisi lessor. Untuk sisi lessor ini berlaku 5 tes ini ya teman-teman. 5 tes untuk menentukan apakah suatu sewa itu dicatat sebagai operating lease atau finance lease. Syarat-syaratnya untuk menjadi finance lease bagi sisi lessor adalah yang pertama kontraknya non-cancelable dan harus lolos salah satu dari 5 tes ini. Yang pertama, apakah ada transfer kepemilikan? Jika ada, maka dia menjadi finance lease. Jika tidak, kita akan lihat pertanyaan kedua. Apakah ada opsi pembelian atau bargain purchase option? Jika iya, maka finance lease. Jika tidak, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah termin sewa lebih dari sama dengan 75% dari usia manfaat? Jika iya, maka finance lease. Jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah present value pembayaran sewa lebih dari 90% harga wajar? Jika iya, maka finance lease. Jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir.
Apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Jika iya, maka finance lease. Jika tidak, maka barulah dia boleh dicatat sebagai operating lease. Nah, di sini untuk lease dari sisi lessor, kalau dia dicatat sebagai finance lease, maka ada dua jenis lease ya teman-teman. Yang pertama adalah direct finance lease, ketika fair value-nya sama dengan cost, atau yang kedua adalah sales type lease, ketika fair value itu tidak sama dengan cost. Oke, kita akan lihat contoh pencatatan dari sisi lessor dengan contoh yang sama. Maka di sini untuk penghitungannya sendiri itu nilai wajar aset sewanya adalah 100.000 ya. Kita bisa lihat dari contoh ini. Lalu dikurangi dengan present value nilai residu yang tadi. Nilai residunya adalah 5.000 dikalikan dengan present value single sum 5 tahun 4%, yaitu 0,82193, maka di sini dibulatkan 4.110. Boleh juga tidak dibulatkan sebenarnya. Maka jumlah diperoleh lessor melalui pembayaran sewa adalah 95.890. Lalu dibagi dengan present value annuity due 5 tahun 4%, yaitu 4,6299, maka pembayaran sewanya adalah 2711. Lalu untuk list receivable-nya itu akan dihitung dengan cara 2711 ini akan dikembalikan lagi ya teman-teman. Jadi 2711 akan dikalikan lagi dengan present value annuity due yang tadi. Lalu ditambah dengan present value nilai residu yang ini ya, 2000 dikali 0,8213. Oh sorry, ini 5000 bukan 2000. 5.000 dikali 0,82193. Maka list receivable itu akan dicatat 100.000. Oke, jadi di sini untuk tabelnya sendiri kita akan buat 1 Januari 2019 itu 100.000 ya. Jadi bukan 95 sekian. Karena di sini di akhir itu akan ada pencatatan yang sedikit berbeda dari sisi lessor. Perbedaannya akan ada di bawah teman-teman. Jadi di 1 Januari 2024 di sini akan ada annual payment sebesar 5.000. Lalu dikurangi dengan interest revenue 4% dikali yang berasal dari 4.808 dikurangi 1 dikali 4%, maka hasilnya 192. Lalu 5.000 dikurangi 192 dapatnya 4.808. Maka di sini list receivable-nya baru akan menjadi 0 di akhir. Seperti itu. Maka di sini untuk penjurnalan dari sisi lessor itu akan menjadi list receivable di sisi debit 100.000 dan equipment di sisi kredit 100.000. Lalu untuk jurnal penerimaan sewa pertama ya kalau dari sisi lessee tadi itu dicatat dengan cara mengurangi list payable dan bayar cash, maka di sini kita tinggal balik cash pada list receivable 2711. Begitupun untuk jurnal penyesuaian piutang bunga. List receivable 3172 dan interest revenue 3172. Lalu untuk melihat apakah sewa ini finance lease atau operating lease, kita akan lihat 5 tes yang tadi. Yang tadi kita lihat apakah ada transfer kepemilikan, ya, maka tidak ada transfer kepemilikan. Apakah ada BPO juga tidak ada karena aset akan dikembalikan di akhir masa sewa. Lalu apakah masa sewa di atas 75%? Karena di sini masa sewa sama dengan masa manfaat, maka karena terpenuhi salah satu saja, maka dia menjadi finance lease. Yang keempat, present value lease payment itu lebih dari 90% nilai wajar aset. 95.890,36 per 100.000 ya, 95%. Dan tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana aturan perpajakan mengatur tentang leasing. Jadi untuk aturan perpajakan sendiri tentang leasing itu diatur di KMK nomor 1169 tahun 1991. Ini aturan yang cukup lama, tapi ternyata aturannya masih berlaku. Jadi di sini untuk di KMK 1169 itu diatur tentang bagaimana finance lease dan operating lease dalam aturan perpajakan. Kita lihat yang finance lease dulu. Kegiatan sewa guna usaha atau SGU atau lease digolongkan sebagai SGU dengan hak opsi atau finance lease
apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Yang kedua, masa sewa guna usaha atau SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk bangunan. Dan yang ketiga, perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Jadi kalau ada opsinya atau ada bargain purchase optionnya, maka dia bisa diakui sebagai finance lease dari sisi perpajakan. Sementara untuk operating lease ya, akan terpenuhi apabila dia memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di SGU-kan, ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lesor. Yang kedua, perjanjian SGU tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Jadi pengaturannya akan sedikit rigid dan sedikit berbeda dari sisi perpajakan sendiri. Lalu untuk perlakuan PPh bagi lesor, nah, di sini akan ada pengaturannya untuk pajak penghasilan bagi lesor, teman-teman. Yang pertama, penghasilan lesor yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa SGU. Ini akan diberitakan sebagai PPh taxable gain ya bagi lesor. Yang kedua, lesor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang di SGU-kan dengan hak opsi. Nah, di sini lesor tidak boleh menyusutkan secara fiskal. Ya, teman-teman. Yang kedua, yang ketiga, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3 pada KMK ini, KMK yang tadi 1169, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lesor. Yang keempat, di sini lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu atau bad debt expense yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang SGU dengan hak opsi. Yang kelima, kerugian yang diderita karena piutang SGU yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang keenam, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian, maka sisanya akan menjadi penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, lalu untuk perlakuan PPh bagi lesi, ini ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama, selama masa SGU, lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lesi menggunakan hak opsi. Jadi ketika lesi mengeksersis hak opsi, barulah aset tersebut boleh disusutkan oleh lesi. Selain itu, dia tidak boleh menyusutkan ya. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa jurnal yang depreciation expense yang tadi ini menjadi non-deductible. Maka di sini depreciation expense yang sudah dicatat oleh lesi itu harus dilakukan koreksi fiskal. Yang pertama. Yang kedua, setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, maka lesi melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. Jadi yang boleh disusutkan ketika misalnya lesi sudah mengeksersis hak opsi adalah residual value-nya, teman-teman. Jadi bukan atas depreciation expense yang dicatat di awal. Yang dicatat di awal itu tidak boleh disusutkan, yang boleh itu hanya residual value-nya saja. Yang ketiga, pembayaran SGU yang dibayar atau terutang oleh lesi kecuali pembebanan atas tanah itu merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Nah, di sini itu adalah salah satu manfaat pajak yang didapatkan oleh lesi ketika dia involved dalam satu transaksi sewa. Pembayaran lease liability
itu harus dikoreksi negatif. Lalu koreksi negatif ini artinya lease liability itu menjadi pengurang penghasilan teman-teman. Jadi walaupun lesi tidak boleh menyusutkan depreciation expense, tetapi di sini lesi boleh membebankan lease liability ke penghasilan tahunannya seperti itu. Tentunya hal ini boleh dilakukan sepanjang transaksi SGU tersebut memenuhi kriteria SGU dengan hak opsi. Tentunya sepanjang lease tersebut terbukti sebagai finance lease dalam sudut pandang perpajakan. Yang keempat, dalam hal masa SGU lebih pendek, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi pembebanan biaya SGU. Ini sama seperti lesor tadi. Oke, lalu untuk aspek perpajakannya sendiri kita akan lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang PPh Potput dan yang kedua dari sudut pandang PPN. Di PPh Potput itu diatur di pasal 23 ayat 4 huruf B. Maka di sini untuk pemotongan PPh 23 itu tidak dilakukan atas sewa yang dibayarkan atau berutang sehubungan dengan SGU dengan hak opsi. Maka di sini untuk finance lease sini untuk finance lease itu tidak berutang PPh 23, teman-teman. Beda dengan sewa biasa ya. Kalau sewa yang dimaksud di PPh 23 itu adalah operating lease atau sewa guna usaha tanpa opsi. Lalu di sini untuk PPN-nya sendiri diatur di pasal 1A ayat 1 huruf B. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah pengalihan BKP karena satu perjanjian SGU dan atau perjanjian SGU atau leasing. Maka di sini untuk penyerahan barang terkait dengan sewa itu adalah termasuk dalam penyerahan BKP. Maka di sini akan ada PPN yang terutang. Lalu di pasal 4A ayat 3 huruf D yang mana ini sudah dihapuskan pada Undang-Undang HPP. Di sini dulunya, sebelum ada Undang-Undang HPP, maka jasa di bidang jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah jasa SGU dengan hak opsi, itu tidak dikenakan PPN, tetapi sekarang akan menjadi dikenakan PPN. Untuk pengaturan lebih lanjut, itu akan diatur pada PMK atau KMK turunan dari Undang-Undang HPP, teman-teman. Kita akan lihat ilustrasi bagaimana perpajakan mengatur tentang operating dan financing lease. Kita pertama lihat operating lease terlebih dahulu. Di sini ada sisi lessor dan lessee. Di sini lessor akan menyerahkan aset kepada lessee. Lalu di sini lessee akan melakukan pembayaran sewa kepada lessor. Di sini untuk lessor, karena di sini ada penyerahan aset yang merupakan BKP, maka di sini akan ada pemungutan PPN yang dilakukan oleh lessor. Maka di sini lessor akan pungut PPN PK. Tetapi di sini untuk sisi lesinya itu dia juga punya kewajiban, teman-teman, karena ada pembayaran sewa dari pembeli atau penyewa seperti itu. Penyewa kepada yang menerima uang atau pembayaran sewa. Yang menerima pembayaran sewa, maka di sini lesi akan ada kewajiban memotong PPh 23 atau PPh pasal 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 23 tarifnya 2% dan PPh pasal 4 ayat 2 itu 10%. Kapan kita pakai 23, kapan kita pakai 4 ayat 2 itu tergantung apakah sewanya itu adalah sewa tanah bangunan atau bukan. Kalau sewa tanah bangunan maka dia akan dipotong PPh 4 ayat 2 final 10%, tapi kalau dia sewa selain sewa tanah bangunan maka dipotong PPh 23 2%. Lalu untuk jurnalnya sendiri, ya jurnal perpajakannya dari sisi lessor itu akan catat cash di sisi debit, ya, cash yang diterima dipotong dengan PPh 23 prepaid atau PPh 23 di muka. Jadi di sini cash yang diterima itu sudah dipotong. Tetapi cash di sini yang diterima itu termasuk di dalamnya pembayaran PPN PK. Seperti itu. Maka di sini cash itu adalah sebesar 100% uang cashnya ditambah dengan 10% PPN, ya, sebelum berlaku Undang-Undang HPP, kalau sudah berlaku nanti akan jadi 11%, dikurangi dengan 2%. 2% ini adalah PPh 23 yang ini.
Atau kalau dia PPh pasal 4 ayat 2, maka dia akan jadi 100% tambah 10% kurang 10%. Seperti itu, teman-teman. Ini sengaja tidak saya jumlahkan ya, biar lebih paham seperti itu. Dari mana jumlah cash-nya. Lalu di sisi kredit, tidak lupa kita akan catat list atau rent revenue sebesar nilai kontrak dari sewanya sendiri. Lalu di sini lessor akan mencatat depreciation expense pada accumulated depreciation. Lalu untuk lessee, sini lessee itu akan mencatat list atau rent expense di sisi debit, karena ini operating list, jadi tinggal dibebankan saja. Lalu ada pembayaran PPNPM. Di sini PPNPM-nya tentunya bisa dikreditkan. Lalu ada cash di sisi kredit, karena ada pengeluaran uang. Dan ada PPh 23 payable. Ini adalah utang PPh 23 yang ditahan oleh lessee dan nanti akan dibayarkan ke kas negara. PPh 23 ini adalah PPh 23 yang terutang atas pembayaran kepada lessor. Tapi di sini kalau dia PPh 4 ayat 2, ya maka di sini jurnalnya PPh 4 ayat 2 payable seperti itu. Dan dari sisi lessor dia tidak jadi prepaid PPh 4 ayat 2, tapi dia menjadi beban PPh 4 ayat 2. Selanjutnya untuk finance lease. Nah, di sini jurnalnya sedikit lebih banyak, teman-teman. Untuk dari lessor ke lessee itu sama, dia menyerahkan aset, di mana aset adalah BKP, maka di sini ada aspek PPN-nya. Akan ada pemungutan PPN. Dan dari sisi lessee itu akan membayarkan pokok angsuran plus bunganya, karena untuk finance lease tadi kan ada angsuran pokok dan ada bunganya, seperti itu. Di sini tidak ada aspek pemotongan PPh pasal 23, karena untuk finance lease itu dikecualikan dari pemotongan PPh 23. Oke, untuk jurnal sendiri dari sisi lessor, ya, dia akan catat list receivable di sisi debit dan sales revenue di sisi kredit. Jangan lupa dia akan catat juga cash di sisi debit. Ya. Cash ini adalah PPN, ya, karena ketika ada penyerahan BKP, maka saat itulah adalah saat terutang BBM. Maka di sini ada cash ya. Cash ini adalah PPN-nya dan tandingannya adalah jurnal PPNPK. Jangan lupa ketika dia menggunakan metode perpetual, maka di sini akan dicatat COGS di sisi debit dan inventory di sisi kredit seperti itu. Kemudian untuk sisi lessee, untuk pertama dia akan catat right of use of asset di sisi debit seperti yang tadi, dan dia akan catat list liability di sisi kredit. Jangan lupa ditambahkan jurnal PPNPM pada cash, maka di sini akan ada pembayaran PPN di awal. Seperti itu. Lalu dia akan bayar list liability pada cash, ini seperti yang tadi. Baik itu di pembayaran pertama, kedua, dan seterusnya, dia akan catat list liability pada cash, tidak ada aspek PPh di sini. Lalu dia akan catat interest expense, dia akan accrue interestnya di akhir tahun, dan dia akan menambah list liability. Jangan lupa di sini, walaupun merupakan non-deductible expense, tapi tetap dicatat depreciation expense pada right of use of asset. Lalu untuk perjanjian SGO dengan hak opsi yang berakhir lebih singkat dari masa yang disyaratkan. Ini diatur di Surat Edaran DJP nomor SE10 tahun 94, Jomtu SE 129 tahun 2010. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian SGO dengan hak opsi kadang-kadang terputus sehingga masa sewa guna usaha menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah karena force majeure, yaitu putusnya transaksi SGO karena bencana alam seperti kebakaran dan lain-lain, sehingga barang modal yang diperoleh secara finance lease rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi. Jadi yang pertama itu karena adanya misal kebakaran atau bencana alam, sehingga aset yang didapat melalui finance lease itu rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Yang kedua adalah karena default, yaitu terputusnya transaksi SGO karena lessee tidak dapat memenuhi pembayaran lease payment serta kewajiban lainnya sehingga kontrak finance lease berakhir lebih cepat. Atau default ini bisa kita sebut lessee itu gagal bayar pembayaran lease-nya seperti itu.
Yang ketiga adalah sebab ekonomis, yaitu lesi mengakhiri masa lease sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis semata-mata dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa. Jadi untuk yang ketiga ini, lesi akan melakukan pembayaran semua sisa pembayarannya secara sekaligus karena sebab-sebab ekonomis. Untuk treatmentnya sendiri, dalam hal terjadi force majeure, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lesi itu tidak wajib dibayar kembali oleh lesi. Lalu apabila barang tersebut diasuransikan dan penggantian asuransi yang berupa uang tunai, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lesi wajib dibayar kembali. Dalam hal si aset yang diperoleh melalui finance lease itu ada asuransinya, seperti itu. Maka ada PPN yang harus dibayar kembali kecuali penggantian asuransi tersebut berupa barang modal baru atau bagian barang modal baru. Maka pajak masukan yang telah dikreditkan dari barang modal lama tidak wajib dibayar kembali. Dan pajak masukan dari barang modal baru tidak dapat dikreditkan. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang sale leaseback. Apa itu sale leaseback? Jadi sale leaseback itu adalah sebuah transaksi, teman-teman. Ketika di sini kita lihat ada namanya seller lessee dan buyer lessor. Nah, maksudnya di sini adalah misal di sini adalah Darden Restaurant. Nah, di sini Darden Restaurant itu adalah sebagai seller. Dia jual barang kepada Golden Gate Capital. Di sini Golden Gate Capital membeli barang dari Darden Restaurant. Lalu di sini Golden Gate Capital meliskan atau menyewakan aset yang dibeli dari Darden kepada Darden itu sendiri. Jadi di sini Darden itu ngejual barang, tapi dia juga yang pakai barangnya. Artinya penggunaan barang ini melalui skema leasing. Jadi di sini Darden itu menjual atau sell. Lalu di sini Golden Capital melakukan leaseback, melis kembali barang yang sudah dibeli dari penjual, seperti itu. Jadi di sini seller merangkap sebagai lessee, buyer itu merangkap sebagai lessor. Makanya namanya adalah sale leaseback. Jadi di sini seller menjual ke buyer, lessee menjual ke lessor, lessor melisback ke lessee. Apa manfaatnya sale leaseback ini? Yang pertama, manfaatnya dari sisi Darden Restaurant sebagai seller lessee. Yang pertama di sini, Darden bisa menggunakan uang kas yang dia terima dari penjualan, dari transaksi sale-nya itu. Yang mana uang ini bisa digunakan untuk mengexpand operation-nya. Dalam waktu yang bersamaan, it continues to use the property through the lease term. Jadi, dalam saat yang bersamaan, ketika Darden menerima uang dari transaksi penjualan aset tersebut, dia tetap bisa menggunakan aset tersebut, tapi pembayarannya tidak secara sekaligus sebagaimana dia melakukan sale, tetapi dia akan melakukan pembayaran secara berkala melalui lease term, melalui skema amortisasi dari finance lease itu sendiri. Yang kedua, di sini Darden bisa menyusun lease arrangement seperti atau sebagaimana repurchase provisions, refinancing issues, and conventional financing costs are minimized. Jadi di sini dia bisa meminimalisir cost yang muncul dari penggunaan aset tersebut, ya teman-teman. Karena aset itu bukan miliknya lagi, tetapi masih ada di dia dan masih bisa dia gunakan melalui skema leasing. Ya. Jadi dia bisa meminimalisir risiko inventory yang muncul dari penggunaan aset tersebut. Yang ketiga, Darden may receive a tax advantage in that entire rental payment are tax deductible. Ini sudah kita bahas tadi ya, bahwa di sini pembayaran leasing setiap bulan yang dilakukan oleh Darden sebagai lessee itu adalah pembayaran yang tax deductible. Jadi dia adalah pembayaran yang bisa dikurangkan dari penghasilan tahunan, seperti itu. Jadi dia akan mendapatkan manfaat pajak dari transaksi sale leaseback ini. Whereas under a conventional financing, ya, dalam aturan financing yang atau akuntansi, yang jelas-jelas boleh disusutkan itu hanya bunga. Pun depresiasi ini tidak boleh dikurangkan secara
secara pajak ya, tetapi boleh dikurangkan secara akuntansi. Lalu apa manfaatnya dari Golden Gate Capital atau dari sisi buyer lessor? Yang pertama, dia bisa mendapatkan higher rate of return tentunya kalau kita berbicara tentang leasing ya, karena leasing ini ada bunganya, maka kalau kita bicara tentang transaksi ada bunganya, maka akan ada rate of return yang lebih tinggi ya, melalui skema sale leaseback. Yang kedua, during this term, di sini Golden Gate itu terlindungi dari downturn in the real estate market and may have an inflation hedge provided the property appreciates in value. Lalu kita lihat untuk aturan perpajakan terkait dengan sale leaseback ini sendiri. Yang pertama, lessee menjual barang modalnya kepada lessor dalam rangka memperoleh fresh money untuk menyehatkan likuiditas perusahaan. Jadi ini adalah salah satu motif yang digunakan oleh lessee untuk melakukan transaksi sale leaseback. Yang kedua, di sini penyerahan hak atas harta yang dijual atau transaksi sale termasuk dalam pengertian penyerahan aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan dan terutang PPN jika memenuhi syarat pasal 16 di Undang-Undang PPN. Tetapi setelah ini berlaku sebelum 29 November 2010. Tetapi sesudah 29 November 2010, atas transaksi sale tersebut tidak terutang PPN pasal 16D lagi. Sepanjang transaksi sale leaseback tersebut adalah transaksi leasing dengan hak opsi atau finance lease menurut aturan perpajakan. Jadi dia tidak terutang lagi PPN pasal 16D seperti itu. Dan yang ketiga, barang modal tersebut kemudian di leaseback di bawah kondisi sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, yang mana finance lease ini merupakan jasa tidak kena pajak kalau di pasal 4A Undang-Undang PPN yang lama. Tetapi untuk transaksi pengalihan harta yang merupakan penyerahan BKP itu terutang PPN. Tetapi di Undang-Undang HPP, baik itu penyerahan BKP maupun jasa terkait dengan leasing, itu sudah terutang PPN, teman-teman. Karena pasal 4A ini direstrukturisasi di Undang-Undang HPP. Yang mana aturan perpajakan ini adalah mengacu ke referensi Surat Dirjen nomor S813 tahun 2005, Jumtu SG129 tahun 2010. Oke, setelah penjelasan tadi, ada baiknya kita summarize apa yang sudah kita bahas dari awal tadi. Yang pertama, untuk aturan komersial sendiri, leasing dibagi dua, yaitu finance lease atau sewa pembiayaan dan operating lease atau sewa operasi. Di sini kita akan lihat dari dua sudut pandang, lessee dan lessor. Untuk pengakuan awal, ya di sini untuk sewa pembiayaan itu lessee akan mencatat aset di sisi debit. Ini aset ini adalah right of use of asset, dan mencatat liabilitas di sisi kredit atau lease liability. Sementara untuk lessor itu akan mencatat lease receivable di sisi debit seperti itu. Untuk sewa operasi tidak ada pengakuan awal. Lalu untuk pengukuran selanjutnya di sisi finance lease itu akan ada depreciation expense dan ada interest expense di sisi lessee. Lalu di sisi lessor akan ada pendapatan sewa, pembiayaan, dan ada pendapatan bunga atau interest receivable seperti itu. Untuk sewa operasi di sisi lessee tinggal membuat beban sewa dan pendapatan sewa di sisi lessor. Untuk aturan fiskalnya sendiri, di ketentuan PPh untuk sewa pembiayaan, objek PPh-nya adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa SGU. Imbalan jasa SGU adalah bagian dari pembayaran SGU yang diperhitungkan sebagai pendapatan SGU bagi lessor. Itu untuk sewa pembiayaan. Sementara objek PPh untuk sewa operasi itu adalah seluruh pembayaran yang diterima lessor dari lessee. Jadi sesimpel semua pembayaran yang diterima dari lessee itu adalah terutang PPh 23 tentunya untuk sewa operasi. Lalu untuk penyusutan, ya, sewa pembiayaan itu lessor tidak boleh menyusutkan, lessee juga tidak boleh menyusutkan sampai lessee mengeksersis hak opsi untuk membeli. Lalu setelah lessee menggunakan hak opsi, maka nilai penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value dari barang modal yang bersangkutan. Sementara untuk sewa operasi, lessor boleh membebankan penyusutan atas barang modal karena
barang modal tersebut adalah milik dari si lessor, tidak ada pengalihan hak tentunya. Lalu untuk pembayaran sewa, dari sisi sewa pembiayaan itu adalah biaya yang dapat dikurangkan kecuali pembebanan atas tanah. Begitupun sewa operasi adalah biaya yang dapat dikurangkan juga. Adalah rent expense, di sewa adalah pembayaran dari lease payable. Untuk PPh 23 sendiri, aspek PPh 23-nya, sewa pembiayaan tidak ada, sementara di operasi atau operating expense itu ada dan dipotong oleh lessee. Untuk ketentuan lainnya, di sini untuk sewa pembiayaan, lessor bisa membuat atau membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang SGU dengan hak opsi. Piutang SGU atau lease payable adalah jumlah seluruh pembayaran SGU selama masa SGU. Lalu untuk ketentuan PPN sendiri kita akan lihat ya, untuk sewa pembiayaan atau finance lease, jika BKP berasal dari pemasok, maka di sini penyerahan yang terjadi adalah penyerahan dari pemasok ke lessee. Lalu lessor hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang bukan objek PPN. Ini sebelum adanya Undang-Undang HPP, tapi setelah Undang-Undang HPP, jasa pembiayaan ini adalah jasa yang terutang PPN. PKP pemasok menerbitkan faktur pajak atas nama lessee. Lalu DPP yang dicantumkan sebesar harga jual pemasok. Lalu untuk BKP jika berasal dari persediaan lessor, maka di sini lessor akan menyerahkan BKP dan jasa seperti itu. Atas pembayaran BKP tetap berutang PPN, tetapi sini lessor harus dikukuhkan sebagai PKP apabila memenuhi ketentuan. DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak sebesar harga jual, tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor. Sementara untuk sewa operasi atau operating lease itu berlaku ketentuan umum PPN seperti biasa. Lalu untuk aspek perpajakannya sendiri untuk jenis operating lease, ketika penyerahan awal maka lessee akan berutang PPN dan memungut atau memotong PPh pasal 23 dan atau 4 ayat 2. Sementara sewa pembiayaan tidak ada untuk penyerahan awal. Lalu untuk angsuran, pembayaran angsuran atau sewa, lessee di sini terutang PPN dan PPh pasal 23 atau 4 ayat 2 ketika operating lease. Sementara sewa pembiayaan untuk angsuran itu di sisi lessee akan dikoreksi negatif. Untuk penyusutan di sisi operating lease, lessor boleh-boleh saja menyusutkan. Jadi tidak ada koreksi fiskal. Sementara untuk sewa pembiayaan atau finance lease, biaya penyusutan itu harus dikoreksi positif. Dan di akhir masa sewa, untuk finance lease itu lessor akan terutang PPN dan gain ketika dan hanya ketika terjadi penyerahan aset di akhir masa sewa seperti itu. Jadi ketika bargain purchase option di exercise, maka akan ada PPN dan gain seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.